Bismillahirrahmanirrahim. Dzakara Suyuti. Dzakara menyebutkan Imam Suyuti fi khumasihi, dalam kitab khumasinya, anna thawaba sadaqati khamsatu anwa'in. Sesungguhnya pahala sedekah itu ada 5 macam. Ya, pahala sedekah ada 5 macam. Dah. Wahidatun bi asyratin wa hiya ala sahihil jismi. Wahidatun, satu, bi asyratin, dengan pahala 10. Ya, satu sedekah pahalanya 10. Itu untuk siapa? Ya, wa hiya ala sahihil jismi. Wa hiya, dan dialah ala sahihil jismi, atas sahih jisim. Apa sahih jisim? Yang sehat tubuhnya. Yang sehat tubuhnya. Ya. Dah. Jadi pahalanya berapa? 10. Kau kasih sama orang yang sehat tubuhnya, pahalanya 10. Betul? Ya. Kemudian wahiyya ala sahih jismi. Wa wahidatun bi tis'ina. Wahiyya 'alal a'ma wal mubtala. Ya. Satu sedekah pahalanya sampai 90, bitis'in. Pahalanya 90. Untuk siapa itu? Wahiyya 'alal a'ma wal mubtala. Dan dia itu diberikan al-a'ma, orang yang buta, wal mubtala, dan orang yang kena cobaan, maksudnya dia cacat. Ya, cacat. Ya, orang yang lumpuh atau cacat. Dah, itu. Jadi memberikan orang yang buta, memberikan orang yang lumpuh atau cacat tadi, maka itu pahalanya, ya, satu kali sedekah itu pahalanya sampai 90 kali lipat. 90. Dah. Kemudian wa wa'idatun bi tismi'atin wa hiya 'ala dhi qarabatin muhtajin. Ya, dan satu sedekah pahalanya 900, bitis imiah 900. Kepada siapa? Wahiyya ala di qarabatin muhtajin. Dan dia itu kepada di qarabah, orang yang memiliki kekerabatan, saudara, muhtajin, yang saudara tersebut membutuhkan. Ya, kau punya saudara yang membutuhkan, memang perlu untuk dia dibantu. Kemudian kau sedekah sama dia. Ya, sedekah sama dia, maka pahalanya satu kali sedekah tersebut pahalanya berapa tadi? 900 kali lipat. 900 kali. Ya, 900 pahala. Jelas? Wa wahidatun bimi'ati alfin. Ada juga satu kali sedekah pahalanya mi'atu alf. Berapa itu? 100.000. Pahalanya 100.000. Untuk siapa itu yang pahalanya 100.000? Sedekah sekali pahalanya 100.000. Wahiyya 'alal abawaini. Wahiyya, dan dialah 'alal abawain, atas kedua orang tua. Pastinya nggak mungkin lah kemudian kau ucapkan dengan kalimat sedekah mak, ya ini sedekahku ya mak untuk mama, nggak mungkin gitulah. Sedekahku ya untuk ayah, nggak mungkin gitu. Paham maksudnya? Pastinya dengan bahasa indah lah. Ya. Wa qfid lahum jana'a dzulli minar rahmah wa qul lahuma qaulan karima. Ya, ucapanlah, ngomonglah nama orang tua itu dengan ucapan yang karim, ucapan yang mulia. Jangan sampai kemudian kau bilang kau ngasih uang sama orang tuamu, mentang-mentang kau udah bergaji, mentang-mentang udah berpenghasilan, kemudian kasih uang sama orang tua, mak, ini sedekahku ya mak, ya ini sedekahku untuk ayah. Tengok ayah miskin kali, ya kau kurang ajar itu, ya anak durhaka. Ya, tapi dengan bahasa ini hadiah, ini apa, ya, karena Allah sebutkan kalau bermuamalah kepada orang tua, ya, menyikapi orang tua adalah bukan wa bil walidaini ihsana, dengan kedua orang tua maka ihsan, berbuat ihsan itu berbuat yang terbaik untuk orang tua. Jelas?
Ya, maka gitu juga. Dari sini menunjukkan agama ini ngajarkan sama kita untuk bisa menempatkan kata-kata pada orang yang tepat. Ya, jadi nggak sembarangan ngomong, nggak sembarangan kemudian disamaratakan semuanya ucapan, enggak. Tengok siapa yang kau hadapin, tengok siapa yang kau bicara sama dia, siapa dia. Kalau kau ngomongnya sama adik-anmu, mungkin lebih bebas ucapannya. Ya, paham ya? Lebih bebas ucapannya. Tapi kalau bicara sama yang sebaya, mungkin juga bisa lebih bebas ucapannya. Tapi ngomong kalau misalnya yang lebih tua, maka ada ucapan yang sopan santun, yang lebih menghormati. Ya, itu ada begitu. Cara bergaul itu, lihat siapa kira-kira lawan bicaranya. Ya, sama guru, gitu juga. Ya, ucapannya lebih sopan santun. Ya, lebih kemudian lebih baik tutur katanya, ya, pengaturan ucapannya juga lebih baik misalnya. Itu yang diajarkan Islam. Sama orang tua gitu juga, ya. Maka gitu juga. Jadi sama orang tua nggak boleh kemudian, ya, mak, ya, ini aku punya uang, aku sedekahlah sama ayah sama mama. Mana boleh gitu. Itu kurang ajar, ya. Anak durhaka begitu. Dengan ucapan kata-kata sedekah. Ya kan? Sebenarnya disebutkan sini sedekah di satu kali sedekah itu diberikan pahala 100.000 kali lipat kepada kedua orang. Maksud di sini ya bukan berarti dengan kata sedekah. Ya kau beri sama orang tua, ngasih sama orang tua itu pahala besar. Paham maksudnya? Ngasih sama orang tua pahala besar. Ya, kau pulang tiba-tiba bawa martabak ke orang tuamu, besar pahala itu 100.000 pahala. Ya, dibandingkan kau sedekah sama orang yang tadi, kalau orang sehat ibadatnya berapa nih? 10. Kalau orang yang kemudian mubtala, orang yang a'ma, orang yang buta berapa? 90. Kalau pada orang yang kerabat yang butuhkan 900. Tapi itu orang tua lebih dari itu. Paham ya? Kayak gitu. Meskipun yang kau sedekahkan itu enggak bernilai kali ya sebenarnya di hadapan orang tuamu. Ya kan? Murahnya yang kau beli, ya kan? Tapi ya dengan kau berikan kepada orang tuamu itu pahalanya besar. Ya, sekecil apapun itu pemberiannya, selama itu kau hadiahkan, kau berikan kepada orang tuamu dan itu menyebabkan orang tuamu juga merasa dihormatin, ya, dengan pemberian tersebut, maka pahalanya besar. Jelas? Ya. Dan disebutkan ada ungkapan juga cara untuk supaya kau sukses, ya, di dunia adalah ketika kau memiliki orang tua, kemudian kau perlakukan orang tuamu bagaikan raja. Katanya ulama gini, kalau kau pingin rezekimu seperti raja, maka jadikanlah orang tuamu sebagai raja. Gitu. Maka Allah akan curahkan kepadamu rezeki, ya, untukmu, yang mana rezeki tersebut bagaikan rezeki raja. Raja kira-kira banyak nggak duitnya? Banyak lah. Kalau raja nggak ada duitnya miskin lah, bukan raja. Ya, paham ya? Raja itu banyak duitnya, gitu juga, banyak hartanya. Kalau kau ingin supaya rezekimu bagaikan raja, maka buatlah orang tuamu bagaikan raja, seperti raja. Maka Allah akan kasih, ya, Allah akan alirkan rezeki dari Allah Taala seperti rezekinya raja. Itu ada, itu orang tua. Sama guru juga. Meskipun guru misalnya kau kasih, ya pula sama guru ngaji, sama gurumu, kemudian kau bilang lah, saat ini ada sedekah dari saya, sedekah dari saya, nggak boleh gitu, ya, nggak boleh, ya. Meskipun misalnya ya sah-sah saja, tapi secara bahasa itu tidak diperkenankan, karena itu menunjukkan akan ketidaksopanan. Ya, sedekah itu adalah, ya, sedekah itu adalah satu hal yang mensucikan harta. Jadi harta yang dikeluarkan itu adalah kotor. Paham ini? Sehingga perlu untuk disucikan, perlu untuk dibersihkan. Itu sedekah. Nama lain sedekah adalah zakat. Zakat ini juga, ya, zakat. Jelas nih. Zakat. Walhasil, apa tadi sampaikan? Ya, kepada guru. Maka jangan asal sedekah, tak boleh. Ya, ketahuan nampak kali orang yang nggak pernah ngaji, orang yang nggak pernah belajar akhlak, nggak pernah belajar adab, ketika dia ngasih ulama, ngasih orang soleh,
dia kasih ke orang alim dengan kemudian ucapannya ini sedekah. Ya, meskipun misalnya hari Jumat, sedekah Jumat, kasih sama Ustaz, saat ini sedekah Jumat, ya boleh. Ya, berarti kau menghinakan gurumu. Ya, berarti kau menghinakan ulama. Gitu, paham ya? Bukan minta agar ulama tersebut dihormati, bukan. Tapi itulah pentingnya tadi pengatur ucapan. Karena guru ulama, ya, itu bagikan orang tua. Bagikan orang tua. Ya, kalau tadi sama orang tua dari murid nggak boleh pakai kata-kata sudah. Agama gimana dengan ulama? Itu mana? Jelas. Itu ya. Maka pentingnya bisa mengatur kata-kata. Nah, sebelum berbicara, pikirkan terlebih dahulu. Siapa yang kau hadapi? Siapa kira-kira lawan bicaramu? Oh, lawan bicaramu adalah orang tuaku. Maka susun kata-kata yang terbaik, yang terbagus, yang terindah, ya, untuk bisa kau bicara, kau ucapkan di hadapan orang tuamu. Gitu. Bukan dengan kata-kata sembarangan. Itu juga dengan orang guru. Ya. Nah, beda kalau misalnya dengan sebaya, dengan adik-anmu, kau bisa mungkin lebih bebas. Ucapanmu lebih bebas, ya, lebih terbuka, lebih bahasa umum. Tapi untuk orang yang lebih tua, untuk orang tua, untuk guru-gurumu, maka ya kau upayakan untuk mengatur ucapan terlebih dahulu sebelum kau ucapkan. Gitu, kayak itu ya. Agak contoh ya kan. Ngomong sama kawanmu, mau mana? Aku sak berak, gitu. Biasa aja, ya kan? Mungkin sama kawanmu biasa. Tapi yang gurumu, saat dari ini aku berak, cuma ada pula, ya. Oh, ngomong lah yang bagus, ya. Bohong ya, buang air besar gitu, ya kan? Nah, ini ngomong yang vulgar kali, ya. Mana minta izin saat mana? Mau kencing, sopan ngomong, yang baik. Meskipun samanya artinya, ya. Kau bakal mau kencing juga, ya kan? Nah, tapi ya cara pengucapannya siapa lawan bicara, pentingnya tengah ucapan. Jalan itu. Hakada kana. Mana tadi? Nah, itu kalau sesuatu yang kau berikan kepada orang tuamu, itu pahalanya 100.000. Wa wahidatun bi tis'imi'ati alfin. Nah, satu kali sedekah pahalanya sampai 900.000. Kalau tadi kan 100.000, ini 900.000. Itu apa? Wa iya ala alimin wa faqih. Ya, kepada orang alim dan kepada orang faqih. Ya, kau berikan kepada orang alim, kepada orang faqih. Nah, itu pahalanya berapa lipat tadi? 900.000. Lah, kok makin besar lebih daripada orang tua? Dari sini menunjukkan. Dan disebutkan ulama mengatakan bahwa ya, mana lebih afdal, orang tua atau guru? Meskipun kedua-duanya lebih afdal. Guru adalah orang tua juga. Tapi ketika ditanya seorang ulama, mana lebih afdal, orang tua atau guru? Beliau katakan adalah, ya, yang lebih afdal bagiku adalah guruku. Orang tuaku dia menyelamatkan aku hidup di dunia, tapi guruku dia menyelamatkan aku dalam kehidupan akhirat. Bukan berarti kemudian orang yang cinta gurunya berarti dia jangan orang tua, enggak, itu durhaka berarti. Dan enggak pernah ada ulama serta guru, ya, yang kemudian memerintahkan muridnya untuk cinta sama gurunya dengan meninggalkan orang tuanya. Enggak pernah gitu. Ya, enggak pernah ada begitu. Yang ada malah justru gurunya sangat menganjurkan bakti sama orang tua. Ya, cium tangan orang tua bolak-balik. Jaga kesopan santunmu di hadapan orang tua. Gitu. Hormati orang tua, khidmah dengan orang tua, gitu yang ada. Meskipun kau tinggalkan gurumu, yang penting kau tinggalkan gurumu, yang penting kau berbakti sama orang tuamu, gitu. Itu yang dalam pikirnya setiap ulama. Gitu. Ya, agada. Nah, dan ini selaras dengan sabda Nabi. Ya, Abu Kasaras, orang tuamu itu ada di 3. Abu kalladzi walada, itu orang tuamu yang telah melahirkan engkau. Orang tua kandung. Wa Abu kalladzi zawwajaka bintah, dan orang tuamu yang telah menikahkan anaknya kepada engkau. Mertua, orang tua juga. Ya, yang kemudian wa Abu kalladzi 'allamaka ilmah, dan orang tuamu yang mengajarkan engkau ilmunya. Siapa itu? Guru. Ya, Nabi menyebutkan lebih afdal guru. Kenapa? Karena mengajarkan ilmu untuk kau selamat di akhirat. Orang tua hanya menyelamatkan tubuhmu dari rasa lapar, hanya menyelamatkan tubuhmu dari dunia ini. Ya, tapi orang tuamu, orang gurumu itu
menyelamatkan engkau dari kehidupan akhirat yang cekam. Ya, dengan dikasih ilmu, dikasih takwa, diajarkan ilmu, diajarkan takwa, sehingga kehidupan akhiratmu kau lebih mengerti akan kehidupan akhirat. Tuh, sukses itu dalam dunia dan akhirat. Paham tuh ada? Gitu. Ya. Ada. Gimana? Nah tadi, ya sehingga tadi satu kali sedekah itu diberikan berapa? 900.000. Ya, satu dalam sisi tadi ya, apa tadi? Bagaimana orang alim dan juga orang fakir. Yang kedua dari sisi, kenapa kok bisa lebih banyak pahalanya? Karena orang alim sama orang fakir ini, ya, yang dia pikirkan adalah gimana kemaslahatan umat. Dan kebanyakan orang alim, orang fakih, orang alim, ulama itu, ya, kebanyakan dia rela mengorbankan uangnya atau hartanya demi kemaslahatan umat. Demi kemaslahatan umat. Bukan untuk diri pribadi, enggak. Ya, untuk umat. Dia keluarkan, dia gelontorkan uang. Ya, misalnya itu. Enggak mikirnya kemudian gimana, enggak. Pokoknya dia kasih. Ya, demi bagaimana caranya umat ini kemudian ya kenal sama Allah, kenal sama Rasul, lebih dekat dengan agama, lebih cinta dengan ibadah. Ya, dengan cara-caranya dia, meskipun dengan cara dia harus mengorbankan uangnya pribadi. Sehingga ya itu apa tadi dianjurkan untuk membantu ya, membantu dakwahnya para ulama. Ya, dakwahnya para ulama. Bukan berarti kemudian pembahasan ini kemudian menimbulkan pikiran kotor. Oh, berarti ulama ini memperalat, ulama ini mengumpulkan hartanya orang. Enggak gitu. Itu pikiran kotor. Ya, jangan sampai kemudian pikiran kotor, pikiran setan kemudian merasukin otak, ya, merasukin hatimu. Ya, tapi pikirlah husnudzon, baik sangka. Ya, tapi banyak ulama-ulama kita yang bahkan ya apa tadi saking waroknya luar biasa, ya, sampai apa namanya orang kalau ngaji, ya, ngisi pengajian di ulama kemudian ya ngaji pengajian itu yang dikasih hadiah sama orang, ya, dalam bentuk uang dikasih hadiah sama orang. Itu uangnya ya kadang diletakkan, ya, gak dibuka, masukkan dalam lemari, ya, meninggal ini ulama dibongkar sama istrinya, ternyata penuh isinya uang, ya, lemarinya penuh dengan uang, ya, tak sepeser pun dipakai sama dia, ya. Ada lagi yang lebih juga dipakai, ya, tapi untuk kemaslahatan, untuk pondok, untuk majelis, untuk kemudian jamu umat, datang tamu, ya, persiapkan itu disuguhkan makanan bisa, ya, nggak ada untuk kemudian untuk diri pribadi mereka tuh nggak ada, misalnya itu ya. Walhasil ada lebih daripada itu, ya. Bahkan kalau orang mau ngasih, misalnya mau bantu pondok, ya, mau bantu pondok kemudian dia mau membantu musolahnya atau membantu lembaga pendidikannya. Kalau nggak jelas akadnya, dia lebih hati-hati, nggak mau pakai. Ya, ya, nggak mau pakai. Ya udah, untuk apa? Atau misalnya beli semen, misalnya itu. Saat ini nih Kiai, dana sedikit rezeki dari kami untuk beli semen, misalnya gitu. Udah dibeli semen, sama dia. Ya, jadi semen itu sampai banyak menutup, tapi nggak ada pasirnya. Orang semua mau nyumbangnya beli semen. Ya, pasirnya nggak ada, udah bertumpuk tuh semen penuh-penuh. Ditanya, ya banyak kali semennya nih. Ya, kenapa nggak dijalankan ininya? Nggak dijalankan pembangunan pondoknya? Semennya aja, pastinya nggak ada orang nyumbang nih. Jadi bingung. Itu kadang itu ya. Maka kadang ya orang mau nyumbang itu mesti juga cerdas juga. Cerdas. Ada lagi orang ya ini beli semen, ya ini ada rezeki beli pasir, ada rezeki untuk beli batu bata. Disebutnya beli besi, beli ini segala macam sebutnya, ya. Dah banyak semuanya, ada semen, ada batu bata, ada pasir, ada besi, semua lengkap, ada batu kerikil lengkap. Tanya jamaah, ya
kenapa nggak dijalankan membangunnya kan? Ininya banyak nih. Apa tadi? Alat materialnya banyak. Iya banyak. Cuman yang saya pikirkan gimana cara gaji tukangnya? Orang semuanya beli semen. Dia nggak karena polosnya ini kehati-hatian ya, bukan karena polos. Kehati-hatian waroknya ulama ini nggak berani kemudian menyelewengkan uang itu. Ya, apa kata orang beli semen ya beli semen. Ya, beli pasir ya beli pasir. Ya, kalaupun terpaksa baru dia mengucapkan lah ngomongnya. Mohon maaf Pak, Bapak kan nyumbang nih. Katanya kan boleh semen, tapi semen udah ada. Gimana kalau seandainya saya arahkan untuk gaji tukang? Oh iya nggak apa-apa ya. Baru kalau gitu. Sampai dijelaskan begitu. Baru kemudian ya diridhoi sama. Sebenarnya yang beri itu sekedar basa-basi aja ya kalimatnya. Sebenarnya ya untuk apa saja bebas kan gitu. Tapi itu karena kehati-hatiannya ulama. Ya, jangan sampai kemudian salah akad. Awat takut. Itulah orang fakir ya. Semisal itu. Jadi kurang lebih hakadha qala berikutnya. Yashulu 'alal insan ya idza kanatil mu'awanatu fi bina'i masjid au siqayah. Ya, mudah bagi seorang apabila ya ada muawanah menolong membantu fi bina'i masjid dalam membangun masjid. Dalam bangun masjid mudah orang bantu ya. Oh, masjid ini ada proyek bangunan dibantu. Ya, dikasih, ditolong. Nah, tapi ya, au sikoyat atau sikoyat itu mengasihi minuman. Ya, pengairan air. Walau kana fi ada saat asur alaih. Tapi kalau dalam urusan ini sulit. Urusan apa ini? Kalau disebutkan urusan dakwah ilallah. Ya, sikit orang yang kemudian peduli dengan untuk kemudian bersedekah atau untuk membantu dakwah ilallah, majelis, ya, atau apa lagi, harokah dakwah, pergerakan dakwah, kemaslahatan umat, ya, sikit orang yang nyumbang, sikit orang yang bantu. Jadi kalau bina masjid, bangun masjid, oh, ya, apakah salah? Tidak salah. Cuman, ya, ada kalanya bangun masjid itu lebih afdol, ada kalanya juga membantu dakwah juga lebih afdol. Ya, kenapa? Kemudian di anna uyubadilu alaihi syaitan. Kalau disebutkan ya, karena orang yang bantu nilai dakwah itu berarti dia telah menghinakan setan dari dirinya. Ya, dia telah mengalahkan setan dari dirinya. Karena orang yang membantu dakwah itu lebih besar pengaruh setannya. Lebih kuat ajakan setannya untuk dia tidak bantu. Menunjukkan saking besarnya pahala dalam membantu dakwah, ya. Sehingga berat bagi seorang untuk bantu dakwah, mudah bagi orang untuk bantu yang lainnya. Ya. Ini menunjukkan tinggi dan besarnya kedudukannya membantu dalam harakah dakwah, dalam pergerakan dakwah. Itu, misalnya itu, ya. Karena kalau masjid ya betul bagus ya, masjid. Tapi kalau misalnya nggak ada dakwah di masjid sama aja, masjidnya kosong aja. Gak ada penghuninya. Masjid besar-besar dibangun cantik-cantik megah-megah, tapi yang sholat sedikit. Ya, masyarakatnya banyak nggak sholat. Tapi kalau dakwah, ya semua, ya masyarakat didakwahi. Gimana caranya bisa cinta sama masjid, bisa aktif di masjid, bisa meramaikan masjid. Jadi hidup masjid tersebut gara-gara adanya dakwah. Tapi kalau nggak ada dakwah, gimana mau hidup masjid? Ya, misalnya itu. Qadru shadaqati wa nawiha wallahu a'lam bissawab. Ya, dipadakan saja di sini karena sedikit ada urusan. Ya, mudah-mudahan berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala bi rabbal alamin ala dunya jami'a syahid bi khairati dunya wal akhirah ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna bima 'allamtana.